Di episode sebelumnya, setelah puluhan tahun terpisah, Xiaoyan akhirnya berhasil menyelamatkan ayahnya. Namun, pertemuan haru itu tidak berlangsung lama, karena sekarang, Xiaoyan dan seluruh aliansi harus menghadapi klan Hun dalam pertempuran terbesar yang pernah terjadi. Dan tak perlu banyak cangcingcong, langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Seluruh medan perang mendadak menjadi sunyi. Di tengah langit pegunungan pemakaman langit, Xiaoyan hanya berdiri diam. Tatapannya tertuju pada sosok tua yang berada di dalam penjara kabut hitam. Puluhan tahun. Sudah puluhan tahun sejak terakhir kali dia melihat ayahnya. Dahulu, Xiaoyan masih seorang pemuda yang lemah. Namun karena satu perpisahan itu, dia mulai menempuh jalan yang penuh darah dan bahaya. Dia berlatih sekuat tenaga, berkali-kali melarikan diri dari kematian, berkali-kali mempertaruhkan nyawanya. Semua yang dia lakukan hanya untuk satu tujuan, menyelamatkan ayahnya. Guiyuan dan para ahli lainnya hanya terdiam. Mereka mengetahui sebagian besar perjalanan Xiaoyan. Mereka tahu bahwa pencapaian Xiaoyan hari ini bukanlah sesuatu yang didapatkan dengan mudah. Di balik kekuatannya, terdapat pertempuran hidup dan mati yang tidak terhitung jumlahnya. Lei Ying bahkan menghela napas pelan. Menurutnya, tidak ada seorang pun dari generasi muda klan Lei yang mampu melakukan apa yang telah dilakukan Xiaoyan. Xun Er juga menggigit bibirnya. Matanya sedikit memerah ketika melihat punggung Xiaoyan yang bergetar. Dia tahu betapa kerasnya Xiaoyan berjuang selama bertahun-tahun. Sementara itu, Xiaoyan perlahan mengangkat tangannya. Tangannya gemetar. Matanya terus menatap pemuda berpakaian hitam di hadapannya. Meskipun wajah Xiaoyan telah berubah jauh lebih dewasa, dia masih bisa menemukan jejak pemuda yang dahulu sangat dia banggakan. Air mata terus mengalir dari mata Xiaoyan. Kemudian, dia tiba-tiba menerjang ke depan sejauh rantai yang mengikatnya memungkinkan. Dengan suara serak, dia berteriak, "Yan Er, pergi." Setelah puluhan tahun dipenjara oleh klan Hun, Xiaoyan sangat memahami betapa mengerikannya mereka. Dia tahu bahwa kekuatan klan Hun jauh melampaui apa yang pernah dia bayangkan. Karena itu, meskipun akhirnya bisa melihat putranya kembali, hal pertama yang dia pikirkan tetap keselamatan Xiaoyan. Namun Xiaoyan hanya menatap ayahnya. Kemudian sebuah senyum perlahan muncul di wajahnya. Dia menghirup udara dalam-dalam. Selama bertahun-tahun, dia telah mengalami terlalu banyak kesulitan. Tetapi sekarang, setidaknya ayahnya masih hidup. "Ayah." Suara Xiaoyan terdengar pelan. "Aku datang untuk membawamu pulang." Di sisi lain, Hun Tiandi justru tertawa. Dia mengatakan bahwa Xiaoyan seharusnya berterima kasih kepada klan Hun. Menurutnya, bakat Xiaoyan biasa saja. Jika dibiarkan berlatih sendiri, belum tentu Xiaoyan mampu mencapai tingkat Dou Huang. Karena itu, klan Hun sengaja memberikan berbagai pil kepadanya agar dia tetap hidup sampai sekarang. Guiyuan dan yang lainnya langsung mengerutkan kening. Namun, Xiaoyan justru tersenyum. "Ya," dia mengangguk perlahan. "Aku akan berterima kasih." Senyum itu membuat Lei Ying dan yang lainnya merasa merinding, karena mereka tahu, di balik senyum tersebut terdapat niat membunuh yang sangat besar. Xiaoyan kemudian mengulurkan tangannya. Sebuah cahaya muncul. Giok Dewa Kuno Toushe. Batu giok kuno terakhir milik klan Xiao akhirnya berada di tangannya. Hun Tiandi langsung menunjukkan keserakahan ketika melihatnya. Dia tahu, setelah mendapatkan bagian terakhir ini, klan Hun akan memiliki seluruh giok kuno, dan dengan itu, mereka akan mengetahui lokasi rumah Dewa Kuno Toushe. Namun Xiaoyan tidak peduli. Dia hanya ingin satu hal, ayahnya. Hun Tiandi kemudian mengatakan bahwa mereka akan melakukan pertukaran. Jika Xiaoyan mencoba melakukan sesuatu, Xiaoyan akan langsung dibunuh. Xiaoyan tidak menjawab. Dia hanya mengendalikan batu giok kuno agar perlahan melayang ke udara. Pada saat yang sama, Hun Tiandi melambaikan tangannya. Penjara kabut hitam yang mengurung Xiaoyan perlahan menghilang. Rantai-rantai yang membelenggu tubuh Xiaoyan juga terlepas satu demi satu. Tubuh Xiaoyan kemudian berubah menjadi cahaya hitam dan bergerak menuju Xiaoyan. Pada saat yang sama, Xiaoyan melepaskan batu giok kuno. Keduanya bergerak ke arah yang berlawanan. Hun Tiandi berhasil menangkap batu giok kuno, dan tepat pada saat itu, Xiaoyan juga berhasil menangkap tubuh Xiaoyan. Tangannya langsung memeluk ayahnya. Kekuatan isap yang kuat muncul dari telapak tangannya.
Sisa energi hitam yang masih menempel di tubuh Xiaozhan langsung diputus. "Ayah," suara Xiaoyan bergetar. Tubuhnya kemudian melesat kembali menuju pasukan aliansi kediaman langit. Dia dengan hati-hati menurunkan Xiaozhan. Xiaozhan masih belum sepenuhnya memahami apa yang baru saja terjadi. Dia perlahan mengangkat kepalanya, dan ketika pandangannya kembali fokus, dia melihat wajah Xiaoyan dari jarak dekat. Tangannya gemetar. Perlahan, tangannya terangkat. Jari-jarinya menyentuh wajah Xiaoyan, seolah-olah dia takut. Semua ini hanyalah mimpi. "Yan Er," suaranya bergetar. "Ini benar-benar kamu." Air mata kembali mengalir. Xiaoyan tidak mampu menahannya. Matanya juga memerah. Dia melihat ayahnya yang kini jauh lebih tua dibandingkan terakhir kali mereka bertemu. Kemudian, lutut Xiaoyan perlahan menyentuh tanah. "Ayah." Dia menundukkan kepalanya. "Kamu telah menderita." Suara Xiaoyan bergetar. "Maaf." Bahkan batu besar di bawah lututnya mulai retak karena tekanan. Xiaozhan buru-buru menghapus air matanya. Dia mengangkat Xiaoyan. "Yan Er, cepat bangun." Kemudian dia menatap wajah putranya. Wajah yang dulu masih begitu muda, sekarang telah berubah menjadi seorang pria yang penuh ketegasan. Senyum bangga perlahan muncul di wajah Xiaozhan. Seorang ayah tidak membutuhkan apapun selain melihat anaknya tumbuh dengan baik. Dan bagi Xiaozhan, Xiaoyan adalah kebanggaan terbesarnya. Xiaoyan kemudian menarik napas panjang. Dia berkata bahwa kedua kakaknya juga masih menunggu ayah mereka. Setelah semua masalah selesai, dia akan membawa Xiaozhan menemui mereka. Namun, sebelum itu, masih ada satu masalah yang harus diselesaikan. Xiaoyan kemudian menoleh kepada para ahli aliansi kediaman langit. "Lindungi ayahku." Para ahli segera menjawab dengan hormat. "Kepala aliansi, Anda dapat yakin. Kami akan melindungi beliau sampai kematian kami." Puluhan ahli langsung bergerak mengelilingi Xiaozhan. Mereka membentuk perlindungan yang sangat ketat. Xiaozhan memandang semua itu dengan terkejut. Dia baru menyadari, putranya yang dahulu masih membutuhkan perlindungannya, kini telah menjadi seseorang yang bahkan memiliki puluhan ahli kuat yang tunduk kepadanya. Xiaoyan kemudian perlahan berbalik. Senyumnya menghilang, tatapannya menjadi dingin. Dia melihat ke arah Hun Tiandi, yang saat ini sedang tertawa sambil menggenggam batu giok kuno. Niat membunuh yang selama ini dia tahan, akhirnya tidak bisa lagi disembunyikan. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Kemudian dengan suara pelan, dia berkata kepada seluruh pasukan di belakangnya, "Ayo serang." Aura mengerikan langsung meledak dari tubuh Xiaoyan. Para ahli aliansi kediaman langit juga bergerak pada saat yang sama. Gu Yuan, Lei Ying, Yan Jin, dan para ahli dari 3 klan kuno, semuanya langsung mengerahkan kekuatan mereka. Mereka tahu, sekarang bukan waktunya lagi untuk menyelamatkan Xiaozhan. Sekarang adalah waktunya untuk merebut kembali batu giok kuno. Dan yang paling penting, mereka tidak boleh membiarkan Hun Tiandi membawa batu giok itu pergi. Dalam sekejap, langit di atas pegunungan langsung dipenuhi aura energi yang sangat dahsyat. Para ahli dari 3 klan membentuk formasi besar. Gelombang energi Daoqi terus berkumpul. Kemudian, serangan besar langsung dilancarkan ke arah Hun Tiandi. Namun Hun Tiandi hanya berdiri di udara. Dia bahkan tidak terlihat panik. Tangannya perlahan terangkat. Kabut hitam yang mengerikan langsung menyebar dari tubuhnya. Kabut tersebut berubah menjadi rantai-rantai hitam dalam jumlah besar. Rantai itu terus bertambah banyak. Dalam sekejap, langit seolah-olah dipenuhi jaring hitam raksasa. Serangan para ahli aliansi kediaman langit langsung bertabrakan dengan jaring tersebut. Ledakan besar mengguncang seluruh pegunungan. Namun, rantai hitam itu ternyata mampu menahan serangan mereka. Hun Tiandi tertawa kecil, seolah-olah semua serangan tersebut sama sekali tidak berarti baginya. "Dengan kekuatan seperti ini, kalian masih ingin menghentikanku?" Begitu perkataannya selesai, tekanan mengerikan langsung menyebar ke seluruh medan perang. Bahkan para ahli Daosheng yang berada di sekitar pun merasakan tubuh mereka menjadi berat. Namun, Gu Yuan tidak mundur. Dia melangkah maju. Aura Daoqi yang sangat kuat langsung meledak dari tubuhnya. Tatapannya menjadi sangat tajam. "Hun Tiandi, jangan terlalu cepat merasa menang." Setelah mengatakan itu,
Gu Yuan langsung menerjang ke depan. Dalam sekejap, kedua sosok itu bertabrakan di udara. Gelombang energi yang sangat dahsyat langsung menyapu seluruh langit. Pertarungan antara dua orang tersebut bahkan membuat ruang di sekitarnya terus bergetar. Gu Yuan dan Hun Tiandi akhirnya benar-benar bertarung. Sementara itu, medan perang lainnya juga mulai memanas. Lei Ying dan Yan Jin langsung menghadapi api pelahap kekosongan. Api hitam yang mengerikan itu terus menyebar. Kemanapun api tersebut lewat, ruang seolah-olah ikut terbakar. Namun Lei Ying dan Yan Jin tidak memberikan kesempatan kepadanya. Keduanya langsung bekerja sama. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Langit dipenuhi kilatan energi. Api hitam dan Douqi bertabrakan tanpa henti. Sementara semua orang sibuk menghadapi musuh masing-masing, Xiaoyan justru berdiri dengan tenang. Dia menoleh ke arah ayahnya. Xiaodan sekarang sudah berada di bawah perlindungan para ahli aliansi kediaman langit. Untuk pertama kalinya, setelah puluhan tahun, Xiaoyan tidak perlu lagi khawatir tentang keselamatan ayahnya. Dia menarik napas dalam-dalam, kemudian perlahan berbalik. Tatapannya kembali menjadi dingin, karena masih ada satu orang yang harus dia selesaikan, Hun Misheng. Sosok Hun Misheng berada di antara para ahli klan Hun. Dia juga telah melihat perkembangan situasi. Dan ketika tatapannya bertemu dengan Xiaoyan, ekspresinya langsung berubah serius. Dia tahu, Xiaoyan yang berdiri di hadapannya sekarang bukan lagi Xiaoyan yang dulu. Kekuatan pemuda itu telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Namun Hun Misheng tetap tidak mundur. Dia langsung mengerahkan seluruh kekuatannya. Energi jiwa yang sangat kuat meledak dari tubuhnya. Dalam sekejap, tekanan jiwa memenuhi seluruh area. Namun, Xiaoyan hanya menatapnya. Kemudian, kekuatan jiwanya perlahan mulai bangkit. Tidak seperti Douqi biasa, kekuatan jiwa Xiaoyan kali ini terasa jauh lebih dalam dan menakutkan. Itu adalah jiwa tahap D. Saat kekuatan jiwa tersebut muncul, ekspresi Hun Misheng langsung berubah. Bagaimana mungkin? Dia tidak pernah menyangka Xiaoyan ternyata telah mencapai tingkat kekuatan jiwa seperti itu. Xiaoyan tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk berpikir. Tangannya perlahan terangkat. Kekuatan jiwa yang sangat besar langsung menyapu keluar. Gelombang jiwa yang tidak terlihat menghantam Hun Misheng secara langsung. Tubuh Hun Misheng bergetar hebat. Dia mencoba bertahan. Namun, serangan jiwa Xiaoyan terus menekan. Sedikit demi sedikit, pertahanan jiwanya mulai runtuh. Hun Misheng meraung. Energi jiwa hitam terus keluar dari tubuhnya. Dia berusaha melakukan perlawanan terakhir. Namun Xiaoyan tetap tidak berhenti. Tatapannya dingin. Semua kemarahan yang selama ini dia pendam, semua penderitaan yang dia alami, dan semua kebencian terhadap klan Hun seolah-olah dituangkan ke dalam serangan tersebut. Karena kalian telah menyiksa keluargaku, maka hari ini aku akan membuat kalian membayar semuanya. Kekuatan jiwa Xiaoyan kembali meledak. Serangan terakhir langsung menghantam jiwa Hun Misheng. Tubuh Hun Misheng langsung bergetar hebat. Kemudian, jiwanya mulai hancur. Fragmen energi jiwa berhamburan di udara. Sosok yang selama ini menjadi salah satu ahli kuat klan Hun, akhirnya tidak mampu menahan serangan Xiaoyan. Xiaoyan berdiri di udara. Tatapannya tetap dingin. Dia tidak menunjukkan sedikit pun kegembiraan, karena dia tahu Hun Misheng hanyalah salah satu dari banyak musuh yang ada di hadapannya. Pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Di kejauhan, Gu Yuan dan Hun Tiandi masih bertarung dengan sengit. Api pelahap kekosongan juga terus mengamuk. Dan Hun Tiandi kini telah mendapatkan seluruh batu giok kuno. Senyum di wajahnya perlahan semakin lebar. Karena setelah semua pecahan giok kuno terkumpul, tujuan yang telah dia kejar selama bertahun-tahun akhirnya berada tepat di depan matanya. Namun Xiaoyan menggenggam tangannya erat-erat. Tatapannya kembali tertuju kepada Hun Tiandi. Kali ini, dia tidak akan membiarkan Hun Tiandi pergi begitu saja. Karena setelah berhasil menyelamatkan ayahnya, satu-satunya hal yang tersisa bagi Xiaoyan sekarang adalah menghancurkan klan Hun. Xiaoyan akhirnya berhasil menyelamatkan ayahnya setelah puluhan tahun terpisah. Namun di saat yang sama, Hun Tiandi berhasil mendapatkan seluruh batu giok dewa kuno. Dan ketika seluruh aliansi kediaman langit bersiap menyerang,
Hun Tiandi justru mengeluarkan kekuatan mengerikan yang membuat seluruh medan perang bergetar. Apakah Xiaoyan dan para ahli aliansi mampu menghentikan Hun Tiandi? Atau justru inilah awal dari kebangkitan penguasa terkuat di benua Douqi? Kita lanjutkan di episode berikutnya.